10 detik lagi ini akan bunyi secara otomatis dan akan menghidupkan sistem secara otomatis. Switch selector. Nah, itu pasti bunyi. Nah, Waktu istirahat telah berakhir. Kepada seluruh siswa, silakan untuk memasuki kelas masing-masing. oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan review tentang sistem speaker ruang kelasnya. Nah, di sini saya akan review tentang switch selector ruang kelas ya. Di sini ada 30 channel ya. Selector ruang kelas ada 30 channel dan di atasnya ini ada bel otomatis. Nah, ini bel otomatis. Nah, itu ada tulisannya bel otomatis. Artinya bel ini bisa disetting sesuai jadwal yang diinginkan. Dan bel ini pun bisa mengaktifkan dan menonaktifkan sistem gitu. Jadi, saat bel ini bunyi, maka seluruh sistem ini akan aktif secara otomatis. Nah, di saat belnya sudah mati, maka sistemnya ini akan mati semua. Ampli, selektor, speaker semuanya mati gitu kan ya. Nah, nanti dia akan hidup lagi setelah bel ini berbunyi gitu. Jadi bel ini memberi trigger untuk sistem. Jika belnya hidup, maka sistem akan hidup secara otomatis. Nah, setelah belnya mati, maka sistem pun akan kembali mati gitu. Jadi kita nggak perlu operator untuk matiin dan ngidupin gitu maksudnya. Nah, oke, ini kita coba ya untuk channel 1 ya, speaker umpama ini kelas 1 gitu kan ya. Nah, di sini nyala. Jadi hanya kelas 1 saja yang bunyi gitu. Nah, kalau kita mau hidupin kelas 2-nya ya tinggal nyalain kelas 2-nya gitu kan ya. Begitu juga selanjutnya, kita nyalain aja kelas 3 untuk menghidupkan kelas yang ketiga begitu. Tanpa mempengaruhi kelas yang lain gitu. Yang lain tetap mati begitu kan kalau tidak dinyalakan. Atau kita nyalakan secara grup 1. Nah, ini atas. Nah, ini nyala semua. Grupnya ini. Iya. Nah, yang bawah juga sama. Iya. Begitu. Atau kita mau nyalakan secara keseluruhan pakai tombol Alt. Nah, ini akan seluruhnya akan nyala gitu kan ya. Nah, di sini pun kalau kita mau memberikan informasi ya, tapi dalam kondisi bel belum aktif ya, belum bunyi gitu ya. Tapi kita mau memberikan informasi mendadak lah gitu kan ya. Tinggal tekan saja tombol ekstra ampli ya kan, maka dia akan nyala secara otomatis gitu. Nah, setelah misalkan informasinya selesai ya tinggal dimatikan saja lagi. Nah, dia akan mati sendiri ya. Atau akan memberikan bel ya, bel secara manual gitu ya untuk informasi. Nah, bel ini tinggal ditekan saja, maka sistem akan hidup secara otomatis. Nah, gitu. Nah, tombol ini pun bisa disetting, tune-nya bisa disetting sesuai dengan keinginan kita. Bisa dirubah-rubah ya maksudnya. Ya, mau nada seperti apa bisa dirubah, di sini pun tersedia settingannya ya. Nah, kebetulan biasanya umumnya seperti ini kalau untuk memberikan informasi. Nah, oke. Yang lebih penting lagi, switch selector semacam ini sebetulnya udah ada ya di pasar ya. Nah, kalau ini sebetulnya custom buatan saya sendiri. Saya pernah beli yang di pasar itu yang ada 10 channel ya. 10 channel. Itu di saat saya on kelas 1, oke, enak satu gitu kan ya. Yang 2 3 nggak bunyi gitu kan ya. Setelah saya nyalakan lagi kelas kedua ya kan, yang ketiga masih aman.
Nah, setelah saya nyalakan ini lebih dari 3 gitu ya, 4, 5 ataupun sampai 6 gitu kan. Ya, maka yang ketujuh, 8 sampai 10 ini bunyi pelan. Berbunyi pelan padahal kondisinya sedang off gitu ya, sedang mati gitu ya. Tapi berbunyi pelan, tembus dia ya. Setelah saya amati, ternyata oh itu induksi dari kabel gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ya. 10 channel ini kabel nanti akan bertumpuk semua di sini gitu. Nah, itu kejadian saya. Apalagi ya dengan switch selector sebanyak ini ya, sampai 30 channel. Aduh, ini induksinya akan semakin besar. Ya, akan bocor pada jalur yang tidak aktif gitu. Nah, pada selektor ini sudah saya beri peredam ya. Artinya apa ya? Lebih tepatnya mute system ya. Mute system. Jadi kalau misalkan saya nyalakan channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 ya, sampai selanjutnya. Nah, pada channel yang mati ini gitu, itu tidak akan terdengar suara sama sekali. Senyap sama sekali, tidak ada yang tembus gitu. Nah, kalau yang waktu saya beli di pasaran itu, ya itu tembus gitu, ternyata mengalami induksi gitu, karena switchnya ini hanya berfungsi untuk menyambung dan memutus saja gitu. Nah, pada selektor yang saya buat ini sudah saya buatkan peredamnya ya, atau mute sistemnya gitu. Ini udah saya buat gitu. Itu yang lebih penting gitu. Nah, akhirnya switch selector yang saya beli dari pasar yang 10 channel itu, ya mau nggak mau saya modifikasi gitu kan ya. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya saya ya udah buat sendiri aja gitu. Ya, kita custom aja seperti ini. Nah, ini yang menggunakan switch toggle. Ada juga yang menggunakan semi digital. Nah, seperti ini. Ya. Ini semi digital 32 channel dengan menggunakan switch push button ya, bukan on off ini. Ini switch push button. Iya. Nah, oke, kita tes dulu ini. Penggunaannya tetap sama ya. Channel 1 tinggal tekan saja. Ini push button ya, bukan on off. Ya, channel 2 ya tinggal nyalakan saja channel 2 gitu kan. Channel 3 gitu. Nah, ini pun sama ya, sudah dipasangi peredam atau mute system ya. Jadi tidak ada kebocoran pada jalur yang tidak aktif gitu. Nah, ini pun bisa dinyalakan serempak ya. Gitu. Dengan menggunakan tombol push button ya. Ini bisa kita nyalakan serentak ataupun kita nyalakan satu persatu gitu ya. Ini 32 channel custom ya, buatan saya juga. Iya. Tentu saja kalau model yang seperti ini pembuatannya ya agak sedikit spesial ya. Oke, kita lihat bagian terminal belakangnya. Nah, ini dia belakangnya ya. Saya menggunakan casing ampli ya yang ada di pasaran aja ya, nggak susah-susah nyarinya. Ya tinggal kita ya bisa-bisa kita aja modif ya. Nah, di sini saya menggunakan soket DB ya, karena mengingat ini outputnya terlalu banyak ya. Kalau menggunakan terminal terminal bautan itu sepertinya ini 32 channel terlalu banyak ya. Nah, itu pasti akan merusak estetika dan pemasangannya pun pasti agak ribet ya. Nah, di sini saya menggunakan soket DB kiri dan kanan ya. Karena ini pakainya ini soket DB 25 pin ya, tapi outputnya di sini ada 16. Di sini 16 output. Di sebelah sini pun ada 16 output gitu kan ya. Nah, inputnya ini ya, input 100 volt gitu dari amplinya. Nah, penggunaan soket DB ini kita pun akan mempermudah pemasangannya jika nanti selektor ini akan pindah-pindah tempat gitu ya. Tinggal cabut aja gitu, tinggal cabut gitu. Nah, di sini pun menggunakannya saya kabel Supreme ini ya, IC 40 ya. Channel IC 40 kabel ya. Untuk 32 channel ya, saya menggunakan isi 40 karena isi 36 ini kagak ada gitu ya. Ini kabel Supreme dengan ketebalan kawatnya 0,60 ya.
0,60 ya. Ini lebih dari cukup ya. Karena hanya untuk mendistribusikan speaker kelas ZS062 ya. Saya setting di 1,5 watt. 1,5 watt ya. Ini lebih dari cukup ya kabel kayak gini nih. Oke, sekarang kita tes bel secara otomatis ya. Bel yang udah kita setting di sini, yang udah kita setting jam 9.40 ya. Nah, sedangkan jam sekarang ini jam 9.39. Nah, ini sebentar lagi akan bunyi ya. 48, 49, 50, 10 detik lagi ini akan bunyi secara otomatis dan akan menghidupkan sistem secara otomatis. Switch selector, nah itu pasti bunyi. Nah, Waktu istirahat telah berakhir. Kepada seluruh siswa, silakan untuk memasuki kelas masing-masing. nah, dia mati secara otomatis. Ampli, selektor, semua mati secara otomatis. Oke. Oke, saatnya kita kirim ke sekolah masing-masing. Oke, kita kemas-kemas. Kita kirim ke sekolah masing-masing.